Fungsi primer sistem reproduksi male adalah memproduksi dan mendistribusikan sperma untuk membuahi ovum pada female. Sperma dihasilkan di luar kavitas tubuh oleh testis yang terletak di dalam skrotum. Skrotum melindungi semua organ yang ada di dalamnya, meliputi testis, epididymis, dan vas deferens. Testis memproduksi sekitar 300 juta sperma per hari yang hanya dapat terjadi pada suhu 93,2 derajat Fahrenheit. Skrotum memelihara suhu ini dengan mengatur penutupan lubang testis terhadap tubuh. Interior testis tersusun atas multiple lobulus, di mana tiap lobulus terdiri atas 2-3 tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah sperma dibentuk dan akan bergerak menuju ke epididymis, selanjutnya menuju ke vas deferens. Dari vas deferens, sperma akan ke atas memasuki kavitas tubuh di sepanjang tubulus ejaculatorius, memasuki pembukaan vesikula seminalis. Vesikula seminalis yang terletak di dasar ductus ejaculatorius mensekresikan substansi kuning yang bercampur dengan sperma membentuk 60% formulasi semen. Semen merupakan sperma yang tersusun atas cairan yang diejakulasikan saat klimaks berhubungan seksual. Semen berjalan di sepanjang uretra yang mentransport dua zat, yakni urin dan sperma, namun tidak bersamaan. Uretra dikelilingi oleh kelenjar prostat dan secara ekstrim dilindungi oleh penis yang relaksasi kecuali saat berhubungan seksual. Saat berhubungan seksual, penis akan membesar agar dapat memindahkan sperma ke dalam vagina female. Selama pengeluaran semen, kelenjar prostat akan mensekresikan cairan alkalin yang meningkatkan kemampuan sperma bergerak di dalam semen yang juga dihasilkan oleh kelenjar bulbouretral yang terbuka terhadap uretra saat berhubungan seksual. Pada dasarnya, cairan preejakulasi juga mengandung urin residu dari uretra yang melumbrikasi uretra untuk membantu perjalanan sperma. Cairan ejakulasi male akan memasuki vagina female, kemudian sperma akan berjalan ke atas melewati uterus dan membuahi telur di tuba falopi. Sama halnya seperti organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Reproduksi pada pria terdapat organ reproduksi bagian luar dan terdapat organ reproduksi bagian dalam. Nah, apa saja yang termasuk organ reproduksi luar pada wanita? Yang pertama ada namanya vulva, kemudian ada labia, di mana labia ini terdiri dari dua, yaitu labia mayor dan labia minor. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium, tuba falopi atau oviduk, uterus atau rahim, serviks, dan vagina. Nah, di sini kita akan mempelajari masing-masing letak, struktur, serta fungsi organ reproduksi luar maupun organ reproduksi dalam pada wanita. Nah, pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi luar pada wanita. Yang pertama tadi ada vulva. Nah, vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah kumpulan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Nah, daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Nah, rambut ini akan tumbuh pada saat seorang wanita beranjak dewasa. Jadi ketika wanita memasuki masa puber, maka akan tumbuh beberapa rambut di bagian mons pubis. Nah, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Bagian yang dilingkari ini merupakan bagian dari mons pubis, di mana bagian ini terdiri dari kumpulan jaringan-jaringan lemak. Kemudian yang kedua, ada labia mayor dan labia minor.
Labia adalah lipatan berbentuk bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar disebut dengan labium mayora dan merupakan bagian yang tebal dan besar. Sedangkan bibir dalam disebut dengan labium minora yang merupakan bagian yang tipis. Nah, pertama kita perhatikan dulu bagian yang ini. Ini merupakan dasar dari mons pubis, yaitu labia. Bagian luar yang agak tebal, ini merupakan labia mayor. Perhatikan lingkaran yang berwarna kuning. Nah, dia terdiri dari dua bagian. Bagian yang ada di sebelah kiri, nih, dan bagian yang ada di sebelah kanan. Nah, ini merupakan labia mayor. Nah, sedangkan labia minor merupakan bagian yang ada di dalamnya. Ini juga terdiri dari dua bagian yang sebelah kiri dan bagian yang di sebelah kanan. Kemudian, pada bagian ini juga terdapat klitoris. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Nah, kita lihat di sini ada bagian ini. Gambar dengan warna yang berbeda. Lihat bagian yang berwarna hitam. Nah, ini merupakan bagian dari klitoris. Nah, ukuran klitoris ini sangat kecil, kira-kira hanya sebesar kacang polong. Nah, kemudian pada bagian ini dipenuhi dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Nah, jadi inilah dia bagian-bagian dari organ reproduksi luar pada wanita. Yang pertama tadi yang berada di dalam garis merah yaitu mons pubis. Kemudian yang berada di dalam garis kuning yaitu labia mayor dan labia minor. Kemudian ada juga klitoris yang berada di garis berwarna hitam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam organ reproduksi dalam pada wanita. Nah, ini disambung dengan yang tadi, yang pertama, kedua, kemudian ini masuk ke bagian yang ketiga. Organ reproduksi yang ketiga yaitu ovarium, dan ini sudah termasuk ke dalam organ reproduksi dalam. Kalau yang tadi merupakan organ reproduksi luar. Nah, sementara bagian ini mulai dari nomor 3 merupakan organ reproduksi dalam. Ovarium sering juga disebut dengan indung telur. Nah, ovarium ini berjumlah satu pasang dan berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Jumlahnya satu pasang. Letak ovarium berada di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, tepatnya di samping uterus atau di samping rahim. Nah, ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Jadi seorang wanita dikatakan beranjak dewasa ketika seseorang tersebut mengalami proses menstruasi. Biasanya terjadi di masa pubertas. Nah, perhatikan gambar yang ada di lingkaran berwarna merah. Nah, ini merupakan bagian dari ovarium. Ovarium tadi jumlahnya satu pasang. Ada yang di bagian kiri dan ada yang di bagian kanan. Nah, ovarium kiri dan kanan ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memproduksi sel telur atau disebut juga dengan ovum. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengalami proses pubertas, maka ovariumnya ini akan aktif mematangkan sel telur, di mana sel telur yang dihasilkan setiap 28 hari, kita perhatikan di sini. Nah, setelah sel telur ini masak, akan dilakukan pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur ini tadi disebut dengan ovulasi.
Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Nah, jadi seorang wanita yang sudah menghasilkan sel telur atau sudah melewati masa pubertas hingga dewasa, maka seorang wanita tersebut akan melakukan proses pelepasan sel telur atau ovulasi setiap 28 hari sekali, kurang lebih 28 hari. Meskipun ada seseorang yang mengalami ovulasi kurang dari 28 hari ataupun lebih dari 28 hari. Nah, proses ovulasi ini juga berkaitan erat dengan proses menstruasi pada seorang wanita, di mana prosesnya nanti akan kita bahas khusus di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, organ reproduksi yang keempat yaitu tuba falopi. Tuba falopi ini disebut juga dengan oviduk atau saluran telur. Nah, tuba falopi merupakan saluran panjang yang menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen atau rongga perut. Nah, ujung yang bebas berbentuk seperti umbai yang dapat bergerak bebas dan ujungnya disebut bagian fimbria. Nah, bagian ini berguna untuk menangkap sel telur pada saat dilepaskan oleh ovarium. Nah, dari fimbria, telur akan digerakkan melalui rambut-rambut halus yang berada di dalam tuba falopi sehingga dia dapat menuju ke bagian uterus atau rahim. Nah, di sini Miss akan memberikan lingkaran berwarna biru, silahkan kalian perhatikan. Nah, lingkaran inilah yang berada di dalam lingkaran ini disebut dengan tuba falopi. Sama dengan ovarium, tuba falopi ini juga berjumlah 2 buah. Nah, jadi bagian tuba falopi ini tadi, atau disebut juga dengan oviduk, atau disebut juga dengan saluran telur, dia berfungsi menyalurkan telur mulai dari ovarium agar sampai ke bagian uterus atau rahim di bagian sini. Jadi ini merupakan saluran yang panjang, berada di bagian kiri dan kanan rahim. Nah, di bagian ujungnya tadi yang ini, Miss berikan warna kuning. Ini bagian ujungnya tadi, salah satu ujungnya. Yang tidak bermuara, yang terhubung ke rongga perut. Nah, ini ujungnya bebas, berbentuk umbai. Nah, ini dapat bergerak, umbainya ini dapat bergerak, yang disebut dengan fimbria. Nah, jadi fimbria inilah yang akan menangkap sel telur ketika ovarium ini tadi mengeluarkan sel telur. Nah, ovarium ini mengeluarkan sel telur, maka akan ditangkap oleh fimbria atau umbai ini. Kemudian masuklah dia ke tuba falopi. Jadi tuba falopi itu memiliki nama lain, yaitu ovidu atau saluran telur. Jangan salah, kalau yang ini tadi namanya ovarium, sementara salurannya namanya ovidu. Ya, atau tuba falopi atau saluran telur. Bagian yang selanjutnya adalah uterus, atau disebut juga dengan rahim. Nah, bentuk rahim sama seperti buah pir yang berongga dan berotot. Nah, jadi rahim seseorang itu berongga, kemudian dia terdiri dari otot. Nah, sebelum hamil, beratnya kurang lebih 30-50 gram dengan ukuran panjang sekitar 9 cm dan lebar 6 cm. Tetapi pada saat hamil mampu membesar dan beratnya dapat mencapai 1000 gram. Nah, rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Nah, dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah, sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Rahim juga berperan besar dalam proses menstruasi. Kita perhatikan gambar yang diselingkari dengan warna biru. Nah, bagian inilah yang disebut dengan uterus atau rahim.
Nah, bagian uterus atau rahim ini dia bersifat elastis sehingga dapat mengalami proses pembesaran karena dia terdiri dari otot. Nah, pada saat kapankah dia mengalami pembesaran? Pada saat seorang wanita mengalami kehamilan. Nah, jadi ketika seseorang mengalami kehamilan, maka uterusnya atau rahimnya akan membesar karena di sana terjadi proses pertumbuhan janin. Nah, jadi embrio ini merupakan bakal janin atau bakal bayi. Nah, disinilah dia mengalami proses perkembangan. Ketika seorang janin sudah mulai tumbuh, maka dinding rahim ini akan mengalami proses penebalan. Nah, rahim pada manusia terdiri dari 3 lapisan. Jadi lapisan rahim seseorang itu, seorang wanita, itu tebal. Dia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama disebut dengan lapisan parametrium, merupakan lapisan yang paling luar dan berhubungan dengan rongga perut. Nah, kita lihat di sini lapisan parametrium atau perimetrium. Ya, sama aja ya, Nak. Ada yang menyebutkan parametrium, ada yang menyebutkan perimetrium. Jadi, jika kalian membaca buku yang sebutannya berbeda itu sama saja. Nah, ini bagian rahim yang paling luar disebut dengan parametrium. Nah, kemudian lapisan yang kedua ada lapisan myometrium yang merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendorong bayi keluar pada saat proses persalinan atau disebut dengan proses kontraksi. Nah, kalian lihat di garis yang berwarna merah, ini merupakan lapisan myometrium. Nah, jadi ketika seorang bayi akan lahir, maka lapisan myometrium inilah yang akan berkontraksi. Parametrium atau perimetrium, kemudian yang kedua ada myometrium, dan lapisan yang ketiga ada endometrium. Bagian yang selanjutnya adalah serviks atau disebut juga dengan mulut rahim, atau beberapa sumber menyebutkannya sebagai leher rahim. Jadi sama saja ya, Nak, jika kalian membaca buku ada sebutannya serviks, mulut rahim, atau leher rahim, itu sama saja. Nah, serviks ini berada pada bagian terdepan di rahim dan menonjol ke dalam vagina. Nah, inilah dia bagian serviks. Nah, ini tadi merupakan bagian rahim atau uterus. Nah, serviksnya di bagian sini, yang mislingkari di warna hijau. Nah, bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Nah, ini dia bagian serviks. Sehingga bagian serviks ini berhubungan langsung dengan vagina. Nah, serviks ini dapat memproduksi cairan yang berlendir. Nah, cairan ini tadi berfungsi untuk membuat keadaan di permukaan serviks menjadi licin, sehingga membantu spermatozoa untuk mencapai ke uterus. Jadi, dia memperlancar jalannya spermatozoa menuju ke bagian rahim. Nah, saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Jadi, serviks ini tadi strukturnya terbentuk dari otot yang sama dengan pada bagian uterus. Jadi, dia bersifat elastis. Ketika seseorang akan melahirkan, seorang ibu akan melahirkan, maka dinding dari serviks ini tadi akan menipis dan mulai membuka ketika akan terjadi proses persalinan.
Nah, jika kalian lihat pada gambar ini, serviks ini tadi berhubungan langsung dengan vagina, sehingga jika ada kotoran yang masuk melalui organ reproduksi pada wanita, maka dia dapat mencapai ke bagian serviks. Sehingga kalian juga sering mungkin mendengar penyakit yang namanya kanker serviks. Karena memang bagian serviks ini tadi berhubungan secara langsung ke bagian vagina dan dia dalam keadaan terbuka. Jadi kalian harus tetap menjaga organ reproduksi kalian agar tetap bersih. Nah, bagian yang terakhir yaitu vagina. Nah, vagina ini bukan termasuk organ reproduksi luar, tetapi termasuk ke dalam organ reproduksi dalam. Nah, vagina merupakan saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm, dan berakhir pada rahim. Nah, yang berada di dalam lingkaran ini merupakan bagian dari vagina. Ya, yang diselingkari dengan menggunakan warna hijau ini merupakan bagian dari vagina ini. Lingkaran yang pertama. Oke. Nah, ini di dalam lingkaran ini merupakan bagian dari vagina. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Nah, ketika seorang wanita mengalami proses menstruasi, maka dinding rahim yang luruh ini tadi bersama darah akan melewati vagina. Juga pada saat seseorang melahirkan, maka bayi tersebut akan melewati vagina, sehingga sering juga disebut dengan jalan keluar vagina. Nah, karena vagina terbentuk dari otot, vagina juga bisa mengalami pelebaran dan penyempitan, sehingga dia dikatakan bersifat elastis. Nah, kemampuan ini terbukti pada saat seorang ibu melahirkan, vagina bisa melebar sesuai dengan ukuran si bayi yang melewatinya. Nah, pada bagian ujung yang terbuka vagina ditutupi oleh selaput tipis. Nah, selaput tipis yang menyelubungi ini disebut dengan selaput darah. Nah, selaput darah ini bentuknya berbeda-beda setiap wanita. Dan selaput ini sangat sensitif karena mudah robek. Nah, selaput ini dapat robek misalnya karena terjadi kecelakaan atau olahraga yang berat atau beberapa kejadian lainnya. Nah, jadi kamu juga harus tetap menjaga organ reproduksi kamu agar terpelihara dengan baik. Nah, itulah pembelajaran kita tadi tentang sistem reproduksi pada wanita. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, organ reproduksi luar pada wanita terdiri dari vulva, labia mayor, dan labia minor. Dan di dalamnya juga tadi terdapat klitoris. Nah, organ reproduksi dalam, ini organ reproduksi dalam ya nak. Nah, organ reproduksi dalam pada wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi atau disebut dengan oviduk, uterus atau rahim, serviks, dan vagina. Semoga apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini kepada kalian dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika ada pertanyaan, maka silahkan berikan komentar di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya.